Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Melalui surat yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah Republik Indonesia melakukan pemetaan pegawai non-ASN dengan menghapus tenaga kerja honorer pada tahun 2023 mendatang. Rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat yang diterbitkan pada 31 Mei 2022 tersebut berisi mengenai pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutkan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sehingga pada tahun 2023 mendatang hanya ada dua jenis status kepegawaian pemerintah, yaitu PNS dan P3K. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan, untuk Kota Batam sendiri tenaga honorer berjumlah lebih kurang 6.000 orang yang antara lain berada di sekolah, puskesmas, tenaga kebersihan, dan lainnya. Dari sekian pegawai honorer yang membantu menyelesaikan pekerjaan pemerintah saat ini, mayoritas bekerja untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk proses rekrutmen P3K di Kota Batam telah berlangsung sejak tahun lalu. Beberapa tenaga honorer saat ini telah menerima surat kontrak P3K. Meski demikian, tidak seluruh tenaga honorer dapat diakomodir menjadi P3K. Amsakar yakin jika seluruh honorer dapat masuk P3K, persoalan dapat selesai dan roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana biasa. Tapi sekarang dua kategori itu, satu namanya ASN, yang kedua namanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat P3K. Kebijakan yang dibuat kemarin bahwa seiring dengan perkembangan waktu akan dilakukan rekrutmen untuk pegawai pemerintah yang dengan perjanjian kerja itu. Kemarin beberapa sudah terakomodir, ya. Beberapa sudah terakomodir pada saat penerimaan P3K ini. Nah, kita harapkan seiring dengan perjalanan waktu, kebijakan ini kan mudah-mudahan akan diambil pertahapan. Jadi tidak perlu harus menjadi polemik yang hebat. Jika harus menunggu status honorer menjadi P3K, Amsakar pesimis dunia pendidikan dan kesehatan dapat berjalan seperti saat ini. Untuk itu, Amsakar yakin pemerintah pusat akan memberikan kebijakan demi dunia pendidikan dan kesehatan. Dalam surat Kemenpan RB juga tertuang jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, maka dapat melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga yang bukan merupakan honorer. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam.